Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pada video pembelajaran Cisco Packet Tracker bagian konfigurasi IPv6 bagian routing ya. Jadi seperti yang sudah saya bilang pada video sebelumnya, bahwa pada video selanjutnya kita akan belajar untuk menghubungkan antar router gitu. Kita akan menghubungkan jaringan dengan yang berada pada sebuah router gitu kan. Dan bukan pada sebuah router tapi pada dua buah router. Nah, di sini saya sudah buat topologinya. Jadi ada jaringan AB, kemudian yang akan kita coba hubungkan ke C, gitu kan. Nah, untuk konfigurasi ini seperti biasa, teman-teman. Yang pertama saya lakukan adalah untuk jaringan yang C ini, saya konfigurasi dulu LLA-nya, kemudian saya beri guanya, gitu kan. Dan di sini saya menggunakan IP yang sama sebelumnya, jadi 2001 untuk yang guanya ya. DB8 DB8 akan kemudian kode jaringan gitu kan, 2.21/64. Saya pakainya yang seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk kode jaringan ini kan yang C, untuk yang ini tuh yang D. Oke, mohon maaf teman. Nah, oke. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita akan mencoba menghubungkannya menggunakan metode routing metode routing dinamis, yaitu salah satu protokolnya adalah routing RIP atau RIP gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu cukup simpel sebenarnya teman-teman. Jadi yang pertama kita akan setting pada router. Nah, jadi untuk nyeting itu kita cuma nyeting pada router ya teman-teman. Untuk yang PC itu nggak usah. Oke. Jadi caranya lah kita buka dulu si router. Di sini router pertama. Oke. Kita enable dulu seperti biasa. Kemudian masuk ke configure terminal. Nah, pada configure terminal, teman-teman ketik IPv6, IPv6, gitu kan. Router RIP untuk mengaktifkan RIP-nya. Jadi untuk mengaktifkan protokol routing RIP, kemudian teman-teman kasih nama. Di sini saya kasih nama aku RIP. Setelah selesai, teman-teman exit dulu ya, karena ini ada pada konfigurasi routing pada konfigurasi router. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke interface daripada masing-masing port yang aktif gitu kan. Sini ada 3 port yang aktif, gig 0/0, 0/1 dan 0/2. Saya akan masuk satu-satu, interface gig 0/1 dulu. Oke, di sini teman-teman tinggal IPv6 gitu kan, kemudian RIP spasi aku RIP. Seperti ini aja teman-teman, simple. Kemudian enter. Oh, sorry, enable, saya lupa. Teman-teman enable kan dulu. Nah, jadi dia ini akan memasukkan si interface 0/0 ke dalam router RIP yang namanya lah aku RIP gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke ini 0/1, sorry. Sekarang 0/0-nya teman-teman. 0/0 juga harus teman-teman. Kemudian yang ini sama perintahnya, ke IPv6 RIP aku RIP enable. Nah, selanjutnya ke yang kedua, sama perintahnya IPv6 RIP aku RIP enable. Oke, kita exit. Nah, oke. Jadi kita ulangi ya. Jadi perintahnya cukup simpel. Setelah teman-teman masuk ke configure terminal, teman-teman tulis IPv6 router RIP, kemudian beri nama bebas namanya. Sini saya beri nama aku RIP. Kemudian setelah masuk ke configuration router ini atau config strip RTR, teman-teman exit. Nah, setelah di exit, teman-teman masuk ke setiap port yang aktif, kemudian tulis IPv6 RIP aku RIP. Nah, setelah selesai, teman-teman langsung ke router kedua dan lakukan hal yang sama persis ya. Kita enable dulu conf conf t, oke. Kemudian kita IPv6 router RIP, kasih nama aku RIP. Oke. Kemudian kita exit, kemudian kita masuk ke interface gig 0/0, kemudian kita tulis IPv6 RIP aku RIP gitu kan. Aku RIP enable, lupa saya, jangan lupa teman-teman, aku RIP enable. Masuk lagi ke gig yang satunya dan enable. Nah, setelah itu kita bisa lihat teman-teman, kita bisa lihat apakah sudah aktif atau belum routingnya dengan cara IPv6 SH atau show IPv6 RO routing. Nah,
teman-teman bisa lihat sini ada tulisan R. Artinya apa? Artinya ini routingnya sudah enable teman-teman. Routing ini sudah aktif. Karena R ini untuk RIP ya. Jadi teman-teman bisa lihat di routing table-nya ini, sini sudah ada tulisan R. Artinya routing ini sudah aktif dan kita akan coba ping dari PC 0 ke PC 3. Sebelumnya itu pasti nggak bisa teman-teman. Teman-teman bisa coba ya. Teman-teman bisa paksa coba. Tapi sebelum itu yang pasti nggak bisa. Nah, saya lupa memperlihatkan ya sebelumnya. Nanti deh kita coba ya. Tapi sekarang kita akan coba ping dulu dari PC 0 ke PC 3. Desktop. Oke, kita cek IP dia dulu. Kita ambil dulu IP dia ya. Config. Nah, IP dia adalah ini ya. Kemudian kita copy, kemudian PC 0 masuk ke desktop. Kemudian kita ping teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan bisa teman-teman dari PC 0 ngeping ke PC 3 teman-teman. Nah, sekarang kita coba nih, kalau misalkan kita RIP ya, kita matiin. Cara matiinnya gampang. Kita masuk lagi conf T. Nah, ini kita tinggal hilangin aja teman-teman. Teman-teman tinggal hilangin aja nih. IPv6, teman-teman tulis no, IPv6 router RIP aku RIP. Kita hilangin yang namanya router RIP aku RIP. Kemudian kita exit. Cek lagi show IPv6 routing. Keluarin routing table. No, udah nggak ada teman-teman R-nya. Tadi kan ada. Sekarang nggak ada. Sekarang kita coba ping ulang. Apakah bisa? Tentu saja nggak bisa teman-teman. Dia bakal RTO gitu kan, karena nggak bisa. Sebenarnya kalau teman-teman hapusnya bukan kayak gini, tapi teman-teman nyoba paling awal, dia akan destination unreachable gitu. Karena jangankan ke PC gitu, ke routernya aja dia nggak nyampe gitu teman-teman. Kalau teman-teman nyoba di paling awal, tapi di sini dia RTO gitu kan, karena jalurnya tidak ada gitu. Kurang lebih seperti itu tutorial untuk menghubungkan jaringan satu ke jaringan 2 menggunakan 2 buah router gitu kan. Jadi menghubungkan 2 buah router berbeda. Caranya adalah seperti itu kalau di IPv6 gitu kan. Kalau IPv4 ya caranya mirip-mirip tapi berbeda langkahnya, sedikit berbeda. Dan ya, kurang lebih dari saya cukup seperti itu. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Atau misalnya kalau kata saya belibet ya, yang banyak belibet-belibet atau berulang-ulang, saya mohon maaf gitu kan. Dan ya, itu saja dari saya. Saya Farhan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.